Hai semua, aku Miftah Ujana. Hari ini aku akan sedikit membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Meskipun secara umum dijamin dalam oleh konstitusi, masih ada kekhawatiran tentang batasan-batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Oke, kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebebasan ini dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu untuk mengungkapkan pandangannya tanpa rasa takut akan pembalasan. Nah, sedangkan kebebasan dalam berorganisasi merupakan hak untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi atau kelompok yang memiliki tujuan bersama. Kebebasan ini bukan hanya sekedar hak, tetapi juga merupakan pilar penting dalam demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, kita tidak bisa memiliki dialog yang sehat dan kritis tentang kebijakan publik. Dan tanpa kebebasan berorganisasi, masyarakat tidak bisa berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah mencatat banyak perjuangan untuk mendapatkan hak ini. Di berbagai belahan dunia, hak untuk berbicara dan berkumpul secara bebas telah menjadi fondasi penting bagi demokrasi. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk mengkritik pemerintah, menyuarakan pendapat mereka, dan mempromosikan perubahan sosial. Kita bisa melihat bagaimana revolusi Amerika dan juga revolusi Prancis pada abad ke-18 yaitu menekankan pentingnya kebebasan ini. Kedua peristiwa bersejarah ini menunjukkan bahwa tanpa kebebasan berpendapat dan berorganisasi, suara rakyat tidak akan didengar dan perubahan tidak mungkin terjadi. Di Indonesia sendiri, pergerakan kebangsaan pada awal abad ke-20 juga menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Para pendiri bangsa kita seperti seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Syahrir menggunakan kebebasan ini untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan dan mengartikulasikan visi mereka untuk Indonesia yang merdeka. Sebagai contoh, mari kita lihat gerakan reformasi pada tahun 1998, kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Di Indonesia sendiri, pergerakan kebangsaan pada awal abad ke-20 juga menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Para pendiri bangsa kita seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Syahrir menggunakan kebebasan ini untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan dan mengartikulasikan visi mereka untuk Indonesia yang merdeka. Sebagai contoh, mari kita lihat gerakan reformasi pada tahun 1998. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi memainkan peran penting dalam menggulingkan rezim Orde Baru dan memulai era demokrasi baru di Indonesia. Tanpa kebebasan ini, perubahan besar tersebut mungkin tidak akan terjadi. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang sejarah kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang pertama itu ada revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Nah, revolusi ini merupakan perjuangan koloni-koloni Amerika melawan kekuasaan Inggris. Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 menekankan hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat.
Nah, hasil dari revolusi ini merupakan berdirinya Amerika Serikat sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi di mana kebebasan berpendapat dan berorganisasi itu dijamin. Lanjut, yang kedua itu ada revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi ini merupakan perjuangan rakyat Prancis melawan monarki absolut dan ketidakadilan sosial. Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789 menjadi dokumen penting yang menegaskan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Revolusi ini mempengaruhi banyak negara lain dan menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern di seluruh dunia. Nah, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis ini merupakan dua peristiwa sejarah yang menandai pentingnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi dalam membentuk demokrasi modern. Revolusi Amerika menghasilkan deklarasi kemerdekaan yang menegaskan hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat, sedangkan Revolusi Prancis dengan deklarasi hak-hak manusia dan warga negara memberikan dasar bagi banyak konstitusi modern dengan menegaskan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Oke, selanjutnya itu ada contoh perjuangan tokoh nasional. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno. Beliau ini dikenal sebagai orator ulung yang menggunakan kebebasan berpendapat untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Nah, melalui pidato-pidatonya ini, ia memobilisasi rakyat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Yang kedua itu ada Pak Muhammad Hatta. Beliau pemikir ekonomi yang berjuang untuk keadilan sosial dan politik melalui organisasi politik dan pendidikan. Nah, bersama Pak Soekarno, ia menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu ada Sultan Syahrir. Beliau ini intelektual dan politisi yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia melalui tulisan-tulisannya dan aktivitas politiknya. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Sosialis Indonesia dan Perdana Menteri pertama Indonesia setelah kemerdekaan. Ketiga tokoh ini menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat dan berorganisasi dapat digunakan untuk mencapai perubahan sosial yang signifikan. Selanjutnya ini ada sejarah gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Nah, gerakan ini itu dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang otoriter. Nah, mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi politik. Demonstrasi ini dilakukan pada bulan Mei 1998 yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Dimulainya era reformasi yang membawa perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Peristiwa ini berdampak reformasi membawa pembukaan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berorganisasi dan munculnya banyak organisasi masyarakat sipil, media independen dan partai politik baru. 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan reformasi 1998 ini merupakan contoh nyata bagaimana kebebasan berpendapat dan berorganisasi dapat mengubah arah sejarah suatu negara.
Krisis Sejak ekonomi era dan reformasi, ketidakpuasan masyarakat kebebasan terhadap ini mulai rezim diakui lebih otoriter luas. memicu Munculnya berbagai demonstrasi organisasi besar-besaran yang masyarakat akhirnya sipil, berhasil media independen, menggulingkan dan Presiden partai Soeharto. politik baru menjadi Reformasi bukti ini membuka bahwa jalan bagi masyarakat kebebasan Indonesia yang lebih luas memanfaatkan kebebasan dalam ini. berpendapat dan Namun, berorganisasi, perjalanan menuju kebebasan yang memungkinkan utuh masih munculnya panjang. organisasi masyarakat Contohnya, sipil, kita media bisa independen, melihat dan partai berbagai politik baru. kasus di mana kebebasan berpendapat dan berorganisasi masih dibatasi. Misalnya, demonstrasi yang dihadapkan dengan tindakan represif dari aparat atau organisasi yang dibubarkan karena dianggap mengancam stabilitas negara. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Oke, di sini ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia secara eksplisit melindungi hak-hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, tujuan dari pasal ini untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan pandangan dan organisasi tanpa rasa takut akan pembalasan atau intimidasi. Selanjutnya ini adalah jaminan hukum versus realitas lapangan. Jadi meskipun kebebasan berpendapat dan berorganisasi ini dijamin oleh konstitusi, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada reformasi dan kemajuan. Sejak era reformasi, Indonesia telah melihat kemajuan signifikan dalam kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Lalu munculnya berbagai organisasi masyarakat sipil, media independen, dan partai politik baru adalah bukti dari kemajuan ini. Yang kedua ada pembatasan kasus. Jadi meskipun demikian masih ada banyak kasus di mana kebebasan ini dibatasi. Misalnya demonstrasi seringkali dihadapi dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Ada juga kasus di mana organisasi ini dibubarkan atau ditekan karena dianggap mengancam stabilitas negara. Yang ketiga itu ada intimidasi dan kekerasan. Jadi aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang menyuarakan pendapat mereka kadang menghadapi intimidasi atau bahkan kekerasan. Contohnya itu penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan selama demonstrasi, intimidasi terhadap aktivis lingkungan atau hak asasi manusia, dan ancaman terhadap jurnalis yang melaporkan berita yang mungkin agak sensitif. Meskipun konstitusi ini menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi, kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Ada banyak kasus di mana hak-hak ini tidak sepenuhnya dihormati. Jadi demonstrasi seringkali dihadapi dengan tindakan represif
dan organisasi-organisasi tertentu dibubarkan atau ditekan oleh pemerintah. Aktivis dan jurnalis yang mencoba mengungkapkan pandangan kritis atau mengkritik kebijakan pemerintah sering menghadapi intimidasi atau bahkan kekerasan. Ada beberapa contoh nyata dari pembatasan ini, mungkin bisa membantu menggambarkan situasi yang dihadapi pada saat itu. Yang pertama itu ada demo mahasiswa pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019 ini demo besar-besaran oleh mahasiswa untuk menolak RUU KUHP dan RUU KPK. Dihadapi dengan tindakan represif dari aparat, termasuk penangkapan dan penggunaan gas air mata. Yang kedua itu ada pembubaran HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah membubarkan HTI dengan alasan bahwa organisasi tersebut mengancam ideologi negara dan keutuhan NKRI. Yang ketiga itu ada kasus Undang-Undang ITE. Banyak individu yang dikriminalisasi karena pendapat mereka di media sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Meskipun Transaksi konstitusi Elektronik. menjamin kebebasan berpendapat Demo dan mahasiswa pada tahun berorganisasi, 2019 masih yang ada dihadapi banyak dengan tindakan kekhawatiran tentang represif batasan-batasan menunjukkan yang bagaimana diterapkan. kebebasan berpendapat Misalnya, seringkali adanya dibatasi. undang-undang yang Pembubaran membatasi HTI penyebaran menunjukkan informasi, bahwa pemerintah masih pengalasan terhadap memiliki aktivitas organisasi, kekuatan untuk serta membubarkan intimidasi dan organisasi yang kekerasan dianggap terhadap aktivis dan mengancam jurnalis. stabilitas negara. Contoh Meskipun konkret hal ini adalah dapat diperdebatkan penggunaan dari segi Undang-Undang Informasi kebebasan dan berorganisasi. Transaksi Elektronik atau Kasus-kasus UU Undang-Undang ITE menunjukkan bagaimana undang-undang yang yang seharusnya seringkali melindungi dianggap masyarakat membatasi dari kebebasan penyalahgunaan berpendapat teknologi di dunia informasi digital. seringkali Banyak kasus digunakan di mana untuk individu membatasi kebebasan dikriminalisasi berpendapat di karena dunia mengungkapkan digital. pendapat mereka di media sosial. Beberapa contoh kasus terkenal melibatkan jurnalis, aktivis, dan warga biasa yang dituntut karena postingan mereka di media sosial. Tantangan lainnya adalah adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang mencoba membungkam suara-suara kritis. Misalnya, intimidasi terhadap aktivis lingkungan yang menentang proyek-proyek yang merusak alam, atau tekanan terhadap kelompok minoritas yang mencoba memperjuangkan hak-hak mereka. Semua ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan berorganisasi masih menghadapi banyak rintangan. Oke, di sini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jadi UU ITE ini di Indonesia seringkali menjadi topik kontroversial karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat di dunia digital. UU ITE ini disahkan pada tahun 2008 dan bertujuan untuk mengatur aktivitas di Indonesia. Dan bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk transaksi elektronik dan informasi digital. Pasal-pasal yang kontroversial dalam UU ITE ini adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara.
Pasal-pasal ini sering digunakan untuk menuntut individu yang mengungkapkan pendapat kritis di media sosial. UU ITE ini awalnya dimaksudkan untuk mengatur aktivitas di dunia maya dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Namun, beberapa pasal dalam UU ITE seperti yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian seringkali digunakan untuk menuntut individu yang mengungkapkan pendapat kritis di media sosial. Nah, ini menyebabkan banyak orang takut untuk menyuarakan pandangan mereka secara terbuka di platform digital. Oke, selanjutnya ada intimidasi dan kekerasan terhadap aktivitas dan jurnalis. Aktivis dan jurnalis di Indonesia sering menghadapi intimidasi dan kekerasan ketika mereka mencoba mengungkapkan pandangan mereka atau melaporkan berita sensitif. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama itu ada tekanan terhadap aktivis. Jadi aktivis yang berjuang untuk isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan anti korupsi seringkali menjadi target intimidasi dan kekerasan. Contohnya, aktivis lingkungan yang menentang proyek-proyek yang merusak lingkungan sering diintimidasi atau bahkan mengalami kekerasan fisik. Yang kedua, ada tekanan terhadap jurnalis. Jadi, jurnalis yang melaporkan isu-isu sensitif atau mengkritik pemerintah juga menghadapi risiko tinggi. Contohnya kasus intimidasi atau kekerasan terhadap jurnalis yang melaporkan kasus-kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Aktivis dan jurnalis yang berjuang untuk isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan anti korupsi seringkali menghadapi tekanan besar. Mereka bisa diintimidasi, diserang, atau bahkan ditangkap karena pekerjaan mereka. Ada beberapa kasus terkenal di Indonesia menunjukkan bagaimana batasan dan tantangan ini mempengaruhi kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Ini ada kasus pertama. Contoh kasus pertama yaitu kasus Baik Nuril. Baik Nuril ini merupakan seorang guru dihukum berdasarkan Undang-Undang ITE karena merekam pelecehan seksual yang dialaminya dan menyebarkan rekaman tersebut. Nah, kasus ini memicu kontroversi besar dan akhirnya mendapat gerasi dari Presiden Joko Widodo. Yang kedua itu ada kasus Veronica Koman. Veronica Koman ini seorang pengacara hak asasi manusia. Beliau dituntut berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Anti Terorisme karena mengungkapkan situasi di Papua ya. Ia menghadapi ancaman hukuman berat dan kini tinggal di luar negeri untuk menghindari penangkapan. Yang ketiga ada kasus aktivis Walhi. Jadi beberapa aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menghadapi intimidasi dan kekerasan fisik karena advokasi mereka menentang proyek-proyek pembatasan terhadap yang kebebasan lingkungan. Berpendapat dan berorganisasi memiliki Nah, dari dampak ketiga kasus ini, kasus Baik Nuril menunjukkan bagaimana Undang-Undang ITE bisa digunakan untuk menuntut korban pelecehan yang mencoba Yang kedua, pembatasan membela ini juga diri. dapat mengurangi keberanian individu. Sedangkan dari kasus Veronica Koman menunjukkan risiko besar yang dihadapi oleh pengacara dan aktivis yang berani mengungkapkan situasi hak asasi manusia yang sensitif. Sedangkan kasus aktivis Walhi menggambarkan bahaya yang dihadapi oleh mereka yang berjuang untuk melindungi lingkungan. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana kebebasan berpendapat dan berorganisasi masih menghadapi banyak tantangan serius di Indonesia.
Pembatasan ini juga bisa mengakibatkan ketakutan dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat ketika orang merasa bahwa mereka bisa dihukum atau diintimidasi karena menyuarakan pendapat mereka. Mereka cenderung menjadi lebih pasif dan tidak terlibat dalam isu-isu sosial dan politik. Ini bisa mengakibatkan stagnasi dalam perubahan sosial dan memperburuk masalah yang ada. Oke, selanjutnya ada pembatasan atau hambatan ya terhadap perkembangan demokrasi. Jadi pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan demokrasi. Yang pertama itu ada erosi nilai demokrasi. Jadi pembatasan ini melemahkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, keterbukaan, dan transparansi. Ketika masyarakat tidak dapat bebas berbicara atau berorganisasi, mekanisme checks and balance dalam demokrasi menjadi terancam. Yang kedua ada pembatasan diskusi publik. Pembatasan ini mengurangi ruang untuk diskusi publik yang sehat dan terbuka. Ide-ide baru dan kritis seringkali tidak dapat berkembang, menghambat inovasi dan solusi untuk masalah sosial. Oke, jadi pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi ini melemahkan nilai-nilai demokrasi yang mendasar. Demokrasi berfungsi dengan baik ketika ada kebebasan dan ada kebebasan untuk berdiskusi, berdebat, dan mengkritik. Karena ada pembatasan ini dapat menyebabkan erosi nilai-nilai tersebut dan mengurangi kualitas demokrasi. Jadi tanpa ruang untuk diskusi publik yang terbuka, ide-ide baru tidak dapat berkembang dan solusi untuk masalah sosial menjadi terbatas. Selanjutnya ini ada penurunan partisipasi warga. Jadi pembatasan kebebasan berpendapat dan berorganisasi juga berdampak pada partisipasi warga dalam kehidupan politik dan maupun sosial ya. Yang pertama itu ada rasa takut dan apatisme. Ketika warga merasa takut untuk menyuarakan pendapat mereka, apatisme dapat meningkat. Nah, ketakutan akan tindakan represif atau hukuman membuat warga enggan. Ketakutan akan tindakan represif atau hukuman membuat warga enggan terlibat dalam aktivis politik atau sosial. Yang kedua, kurangnya keterlibatan. Partisipasi dalam pemilu, protes, dan kegiatan masyarakat berkurang ketika warga merasa bahwa suara mereka tidak dihargai atau diperhitungkan. Hal ini melemahkan kekuatan masyarakat sipil dan mengurangi tekanan pada pemerintah untuk bertindak demi kepentingan dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan Jadi berpendapat pembatasan dan ini juga berorganisasi. berdampak langsung pada Hal ini partisipasi termasuk warga dalam reformasi kehidupan undang-undang politik dan yang sosial, represif,
Ketika warga meningkatkan merasa pendidikan takut untuk tentang menyuarakan hak-hak pendapat sipil, mereka dan karena juga takut mendorong dialog tindakan yang represif terbuka atau dan hukuman, konstruktif. mereka cenderung menjadi apatis Pendidikan tentang dan kurang hak-hak sipil terlibat. bisa dimulai Nah, sejak hal ini dini di mengurangi tekanan pada sekolah-sekolah pemerintah agar untuk generasi muda bertindak memahami sesuai dengan pentingnya kepentingan kebebasan publik dan dan bagaimana cara melemahkan kekuatan memanfaatkannya secara masyarakat bertanggung sipil. jawab. Selain itu, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat untuk mendengar keluhan dan aspirasi mereka. Kita juga perlu mendorong penggunaan teknologi sebagai alat untuk memperluas kebebasan berpendapat. Media sosial dan platform digital lainnya bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyuarakan pendapat dan mengorganisir gerakan sosial. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan memastikan bahwa teknologi ini tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau membahayakan. Oke, sebagai penutup, kita harus terus mengingat bahwa kebebasan berpendapat dan berorganisasi merupakan hak dasar yang harus dijaga dan diperjuangkan. Hanya dengan kebebasan ini, kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Untuk melindungi dan memperkuat kebebasan ini, kita perlu melakukan beberapa langkah-langkah konkret. Pertama, kita harus terus mendesak pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak ini. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti advokasi, kampanye publik, dan dialog dengan pembuat kebijakan. Yang kedua, kita juga harus memperkuat masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil termasuk LSM, media independen, dan juga kelompok-kelompok advokasi memainkan peran penting dalam memantau pelanggaran hak dan memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Dukungan kita terhadap mereka sangat penting. Yang ketiga, kita harus mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang hak-hak ini. Pendidikan dan kesadaran publik adalah kunci untuk memastikan bahwa kebebasan ini dihargai dan dilindungi. Kita bisa mulai dengan membaca, mengikuti berita, dan berdiskusi dengan teman dan keluarga tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Keempat, kita harus memanfaatkan teknologi dengan bijak. Media sosial dan platform digital lainnya memberikan kesempatan besar untuk menyuarakan pendapat dan mengorganisir aksi sosial. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Kita harus berkomitmen untuk menggunakan teknologi ini secara positif dan konstruktif. Yang kelima, kita harus terus berpartisipasi dalam proses demokrasi, menggunakan hak suara kita, terlibat dalam diskusi publik, dan mendukung inisiatif yang mempromosikan kebebasan dan keadilan adalah cara-cara yang efektif untuk memperkuat demokrasi dan melindungi kebebasan kita. Terakhir, mari kita ingat bahwa kebebasan berpendapat dan berorganisasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Kita harus menggunakan kebebasan ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya harap video ini memberikan wawasan yang berguna tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak ini. Jika kalian memiliki pengalaman atau pendapat tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Saya ingin mendengar cerita dan pandangan kalian. Saya Miftah Wujana, pamit undur diri. Terima kasih semuanya, bye.